kita. Saya ingin seperti Yesus Kristus, tidak mau menghakimi, mengampuni orang yang bersalah, bahkan mengasihi musuhku. Tahukah kamu yang Yesus lakukan selama Ia hidup di dunia? Menolong, menyembuhkan, dan memberikan teladan yang baik pada kita. Tahukah kamu yang Yesus lakukan selama Ia hidup di dunia? Menolong, menyembuhkan, dan memberikan teladan yang baik pada kita. Saya ingin seperti Yesus Kristus, tidak mau menghakimi, mengampuni orang yang bersalah, bahkan mengasihi musuhku. Tahukah kamu yang Yesus lakukan selama Ia hidup di dunia? Menolong, menyembuhkan, dan memberikan teladan yang baik bagi kita. Teladan yang baik pada kita. Selamat sore adik-adik, sebelum kita memulai acara sekolah sahabat kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, yang bersama di surga, ya Tuhan, sekarang adik-adik hendak belajar dengan firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati supaya apa yang kami pelajari bisa menjadi berkat bagi hidup kami. Lindungi kami Tuhan, berikan kami kesehatan, dan nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat belajar. burning in the darkness. We are here.
Selamat Sabat anak-anak semua. Sabat kedua ini, Ibu Guru akan membawakan berita mision yang berjudul Keajaiban Berjalan. Kisah dari seorang yang bernama Gege Saran, yang saat ini dia berusia 28 tahun dari Mongolia. Ceritanya adalah, sewaktu Gege masih kecil, dia sering sakit-sakitan. Itu sebabnya ibu selalu mengurus Gege dengan sepenuh hati. Ibu selalu memberi banyak roti dan daging untuk makanan Gege. Di Mongolia, tempat Gege dan ibunya tinggal, memang orang-orang di sana banyak makan roti dan daging. Saat Gege makan, dia semakin kuat. Tetapi akibatnya perut Gege menjadi membesar. Bobot tubuhnya semakin berat. Anak-anak tahu, pada saat Gege naik ke kelas 9, berat badannya 200 pon. 200 pon itu adalah 90 kg. Gege pun mengalami masalah. Kakinya jadi sering sakit. Saat dia duduk, saat dia berjalan, selalu terasa sakit. Itu sebabnya Gege harus menggunakan kruk untuk berjalan di kelasnya. Kruk adalah alat bantu jalan. Ibu pun akhirnya membawa Gege ke rumah sakit. Di rumah sakit itu dokter mengatakan bahwa Gege sakit parah dan kakinya harus diamputasi. Gege sangat ketakutan mendengarkan apa yang dikatakan oleh dokter. Walaupun kakinya terasa sakit, dia lari dari ruangan dokter. Sesampainya di rumah, tiba-tiba Gege mengatakan sesuatu kepada ibunya. "Ibu, Yesus akan menyembuhkanku." "Yesus, apa maksudmu?" jawab ibu dengan nada marah dan kaget. Ibu tahu Gege telah pergi ke gereja Masehi Advent hari ke-7 pada hari Sabat. Ibu Gege ini bukan seorang Kristen dan dia tidak suka pergi ke gereja. Ibu selalu memukuli Gege karena suka pergi ke gereja. Tetapi Gege masih saja tetap pergi ke gereja. Anak-anak, meskipun ibu tidak mengasihi Yesus, tetapi ibu mengasihi Gege. Ibu meminta Gege pergi ke dokter lagi, tetapi Gege menolaknya. Dia telah banyak membaca dan belajar di Alkitab tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang-orang. "Saya tahu bahwa saya akan sembuh," kata Gege kepada ibunya. Tak lama kemudian, ibu dan Gege pindah ke kota lain. Dari rumah baru mereka ke gereja jaraknya sangat jauh. Gege harus berjalan kaki 9 mil atau 15 km untuk mencapai gereja. Dan dia harus berjalan lagi 9 mil untuk kembali ke rumahnya. Walaupun kakinya sakit, Gege tidak keberatan. Dia tetap semangat untuk pergi ke gereja. Dia mau menyembah Tuhan pada hari Sabat. Di gereja, pendeta memberitahu bahwa olahraga berjalan baik untuk kesehatan Gege. Pendeta juga mengundang Gege untuk membantu merawat kebun sayur di gereja tersebut. Gege senang sekali. Setiap hari dia berjalan dari rumahnya menuju gereja untuk membantu merawat kebun sayur. Di kebun itu dia merawat sayuran, ada wortel, kentang, dan kubis. Gege juga jadi suka makan sayur-sayuran tersebut setiap hari. Dan setiap hari juga Gege selalu berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan kakinya. Anak-anak tahu, 3 bulan berlalu dan Gege telah kehilangan 65 pon atau 30 kilo berat badannya dari semua latihan dan makan makanan sehat. Dia menjadi langsing dan nyeri kakinya hilang. Ini keajaiban dan jawaban atau doaku. Dengan gembira Gege memberitahu ibunya. Ibu melihat Gege semakin sehat dan bugar. Tetapi ibu tidak yakin. Akhirnya ibu membawa Gege ke dokter. Ibu mau tahu apa yang dikatakan dokter. Setelah diperiksa,
GG dinyatakan hasil pemeriksaannya semua normal dan sehat. Ibunya tercengang, lalu ibunya berkata, "Yesus menyembuhkanmu, GG," kata ibunya. Nah, anak-anak, sekarang ibu GG percaya kepada Yesus. Saat ini usia GG 28 tahun dan dia bekerja sebagai pionir misi global, misionaris yang membagikan kisah Yesus kepada orang lain di Mongolia. "Tuhan memberi saya kesehatan," kata GG, "dan dia akan melayani Yesus." Nah, anak-anak, persembahan Sabat 13 kita Triwulan ini akan membantu membuka pusat kesehatan di Mongolia, sehingga banyak orang dapat belajar bagaimana menjadi sehat seperti GG. Demikianlah berita mission kita. Semoga kisah GG ini dapat menjadi pelajaran buat kita semua untuk selalu berolahraga dan makan makanan sehat. Dan yang selalu kita ingat adalah selalu berdoa kepada Tuhan. Terima kasih anak-anak semua. Selamat Sabat, Tuhan memberkati. Persembahan jatuh dari tanganku, berilah persembahan kepada Yesus. Jatuh, 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 jatuh dari tanganku, berilah persembahan kepada Yesus. Meski sedikit saja, asalkan cinta, berilah pada Yesus untuk kerjanya. Jatuh, 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 jatuh dari tanganku, berilah persembahan kepada Yesus. Ketahuilah bahwa pionir misi global adalah orang awam yang menjadi sukarelawan setidaknya 1 tahun untuk mendirikan sebuah jemaat di daerah yang tidak terpusat dalam budaya mereka sendiri. Para pionir misi global memiliki keuntungan dalam mengetahui budaya, berbicara bahasanya, dan berbaur dengan masyarakat lokal. Lebih dari 2.500 pelopor misi global sekarang bekerja di seluruh dunia. He's able, he's able, I know he's able, I know my Lord is able to carry me through. He's able, I know he's able, I know my Lord is able to carry me through. He healed the broken-hearted and set the captive free. He made the lame to walk again and caused the blind to see. He's able, I know he's able, I know my Lord is able to carry me through. Ayat hafalan. Pengkhotbah 4 ayat 9-10. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi, wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Poin penting, kita dapat menyelesaikan sesuatu dengan bekerja sama daripada saling bertengkar satu sama lain.
Sahabat-sahabat, adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, biarlah kita berdoa terlebih dahulu. Allah yang kami kasihi, terima kasih untuk satu sahabat lagi Engkau berikan bagi kami mendengar firman Tuhan. Biarlah Roh Suci mengajar kami untuk taat kepada orang tua, agar kami menghormati mereka. Dan biarlah pelajaran ini menolong kami agar kami boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di seluruh Israel tidak ada orang yang lebih memuji Absalom karena kegegahannya, karena kecantikannya. Dari ujung rambutnya sampai ke telapak kakinya, dia sangat sempurna. Tetapi adik-adik, kamu tahu, rambutnya itu banyak sekali, ikal. Dan setiap tahun dia harus memotong rambutnya karena terlalu berat. Kira-kira 1,5 kilo beratnya. Setiap tahun dia harus memotong rambutnya. Dia sangat tampan. Pada suatu hari, dia memanggil hamba-hambanya. Mari sini. Di sebelah sana, di tempat ladang kita, ada ladang Joab, panglima perang Daud. Bakar. Karena ladang jelai itu hampir saja dipanen. Dan hamba-hamba itu membakar ladang Joab. Kemudian Joab datang. Mengapa kamu membakar ladangku? Sebab saya telah memanggil kamu bukan sekali, 2 kali, tapi kamu tidak datang. Masih ingat cerita Absalom? Dia membunuh abangnya Amnon. Dan dia lari ke Gesur. Dan setelah beberapa lama, dia dipanggil untuk kembali ke Yerusalem. Tapi Daud bilang, jangan, kamu tidak boleh masuk ke dalam istana. Jadi dia menunggu dan menunggu di sana. Jadi Joab mengatakan, baiklah, aku akan menghadap ke raja dan memberitahukan masalahmu kepadanya. Sudah 2 tahun Absalom menunggu di pintu gerbang tanpa panggilan dari raja. Oleh sebab itu Joab menghadap Raja Daud untuk meminta agar Absalom datang ke kerajaan. Absalom akhirnya bertemu dengan raja. Dia sujud menyembah kepadanya dan raja memeluk dan menciumnya. Nah, setelah itu Absalom membuat kereta bagi dirinya dan 50 orang yang siap siaga untuk berlari di hadapannya. Jadi setiap hari dia duduk di pintu gerbang menuju kota Yerusalem. Kalau sekiranya ada orang yang datang mau masuk menghadap raja, dia tanya mau kemana? Saya ada masalah. Dan apa masalahmu? Dia memberitahukan kepada Absalom, oh mudah, saya akan menolong Anda. Kalau kamu pergi kepada raja, dia tidak akan mendengarkannya. Begitulah pekerjaan Absalom setiap hari. Dia mencuri hati rakyat. Setelah 4 tahun berlalu, Absalom mencuri hati bangsa Israel agar tidak mau lagi mereka menurut kepada raja. Ia menghadap Daud. Dia bilang begini, saya mau mohon izin. Sebab pada waktu saya lari ke Gesur di tanah Aram, saya bernazar kepada Allah. Saya berjanji kepadanya, kalau sekiranya saya dikembalikan lagi ke Yerusalem, saya akan menyembah, memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi Daud mengatakan, oleh sebab itu Daud mengatakan, pergilah
pergilah dengan selamat. Tetapi adik-adik, sebagaimana judul pelajaran sekolah sahabat kita, kesanggupan menjadi racun, kesanggupan Absalom, kegagahannya, kemampuannya mencuri hati rakyat menjadi racun. Mengapa? Dia mengirimkan mata-mata ke seluruh negeri Israel. Katanya begini, kalau sekiranya ada bunyi trompet, ya, itu adalah pemberitahuan bahwa Absalom sekarang menjadi raja menggantikan Daud. Tidak lama setelah Absalom mengumumkan dia sebagai raja, seorang datang kepada Daud mengatakan, Absalom sekarang sudah mengumumkan dia pengganti raja. Daud merasa sangat sedih. Jadi dia mengumpulkan seluruh pengikut-pengikutnya, ajudan-ajudannya yang lain. Ada 600 orang, termasuk Imam Sadok, termasuk di sana Abiatar, imam-imam yang membawa tabut. Mereka berjalan meninggalkan kota itu dengan sangat sedih. Daud memakai pakaian perkabungan sambil menangis. Mereka berjalan sampai hati seorang yang gagah menjadi orang yang melawan. Akhirnya seorang yang bernama Husai bergabung dengan Daud. Daud mengatakan kepada penasihatnya, pergilah kembali kepada Absalom. Katakan kepadanya bahwa engkau pengikutnya dan batalkan nasihat Ahitofel yang mau menguasai Yerusalem. Oleh sebab itu, dengan sedih hati, Daud meninggalkan Yerusalem. Perjalanan yang sangat menyedihkan. Seorang anak mengkhianat kepada orang tuanya. Poin penting, kita dapat menyelesaikan sesuatu dengan bekerja sama daripada saling bertengkar satu sama lain. The things that I want, I hope you to my heart are just borrowed. They're not mine at all. Jesus, only let me use them to brighten my life. So remind me, dear Lord. Roll back the curtain of memory now and then. Show me where you brought me from and where I could have been. Just remember, I'm human, and humans forget. So remind me, dear Lord. Nothing good have I done to deserve God on side. I'm not worthy of the scars in His hand. Yet He closed the road to Calvary to die in my stead.
remind me, dear Lord. Roll back the curtain of memory now and then. Show me where you brought me from and where I could have been. Just remember, I'm human, and humans forget. So remind me, dear Lord. So remind me, dear Lord. Hai adik-adik, acara kebaktian sekolah sahabat kita sudah selesai. Mari kita tutup dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, ya Tuhan, terima kasih kata penjagaanmu. Sekarang kita sudah selesai belajar sekolah sahabat. Kiranya apa yang kami sudah dengarkan dan pelajari bisa menjadi penolong bagi hidup kami. Lindungi kami Tuhan dalam kuasa tangan-Mu. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Sampai jumpa lagi sahabat depan.